Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke part yang kelima. Ini udah memasuki soal esai singkat ya. Jadi untuk nomor 21, bentuk pangkat positif dari A pangkat minus 5, B pangkat minus 1 per B pangkat minus 3, A pangkat 4 adalah titik-titik. Oke, maka kalau misalkan ini pangkat positif, maka ini masih ada yang minus ya. Ini masih ada yang minus, masih ada yang minus, di mana kita ini harus mengubah menjadi pangkatnya itu semuanya positif gitu ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Ini kita hapus terlebih dahulu supaya untuk memudahkan kalian. Nah, jika di sini ada A, di sini ada A, kita mempunyai ketentuan ya bahwa misalkan A pangkat B per dengan basis yang sama A pangkat C sama dengan maka A pangkat B pangkatnya juga dikurang seperti ini. Maka kalau misalkan dia berhubung perkalian ya, ini perkalian, maka si A pangkat minus 5 dikurang A pangkat 4. Nah, pengurangan ini ada karena dia pembagian dengan basis yang sama syaratnya. Nah, selanjutnya maka B-nya juga pun sama ya, B pangkat minus 1, minus ini karena dia pembagian dikurang dengan minus 3, seperti ini ya. Oke, sekarang jadi semuanya udah ke atas ya, tinggal minus 5, minus lagi 9, maka minus 9 ya, sama dengan B minus 1, minus kali minus plus, maka plus 3. Sama dengan A pangkat minus 9, B pangkat utang 1, punya duit 3. Maka sisa duit kita adalah ada 2. Nah, dari sini terlihat bahwa yang A-nya ini masih pangkatnya negatif. Kita ketahui bahwa misalkan A pangkat negatif B itu sama aja kayak 1 ya, 1 per A pangkat B ya. Maka ini bisa kita ubah menjadi 1 per A pangkat 9 dikali dengan B kuadrat, atau 1 dikali B kuadrat sama per A pangkat 9 sama dengan 1 dikali B kuadrat ya B kuadrat per A pangkat 9. Inilah semuanya maksudnya dari bentuk pangkat positif. Jadi B kuadrat per A pangkat 9 gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 22, hasil dari 2 pangkat 20, 2 akar 20 tambah 3 akar 45 dikurang akar 5 per 9 akar 5 adalah titik-titik. Ini hasil ya. Nah, 20 ini sebenarnya bisa kita pecah gitu ya menjadi berapa? Yaitu 4 dikali 5. Kenapa nggak 2 kali 10? Nah, kenapa nggak 2 kali 10? Karena kalau 2 kali 10 yang bisa diakalin lagi yang mana? 2-nya kan nggak bisa diakalin lagi kan? Masih mentok. Makanya kenapa kita coba lagi faktor yang lain, yaitu 4 kali 5 ditambah 3. Nah, di sini kita lihat nih, ini ada cirinya sebenarnya dalam soal ini, yaitu akarnya harus 5. Maka kalau misalkan 45 itu faktornya berapa kalau misalkan akarnya menjadi 5? Ya berarti 9 ya. Maka di sini kita ubah menjadi 9 dikali 5 gitu ya, dikurang akar 5 per 9 akar 5. Nah, sama dengan berapa nih? 2 yang akar 4 kali 5 ini bisa kita pecah nih menjadi akar 4 kali akar 5 ditambah gitu ya, 3 akar 9 dikali akar 5 dikurang dengan akar 5 per 9 akar 5. Nah, akar 4 berapa sih? Akar 4 yaitu 2 akar 5. Ini karena perkalian ya. Makanya si perkaliannya itu tidak dihilangkan tapi hanya disembunyikan gitu ya. Maka di sini akar 9 itu menjadi 3 ya. Jadi 3 akar 5 dikurang akar 5 per 9 akar 5. Jadi sama dengan 2 dikali 2 ini hasilnya 4, maka 4 akar 5 tambah 3 kali 3 hasilnya 9, maka 9 akar 5 dikurang dengan akar 5 per 9 akar 5. Nah, sama dengan berapa? Ini kan sama-sama akar 5 semuanya ya. Maka gini, di bawah di pembagian juga akar 5, maka 4 tambah 9 dikurang. Nah, ini ya sebenarnya itu kan ada negatif satunya ya, cuman tidak terlihat. Maka ini kita buat dulu kurung akar 5 per 9 akar 5. Jadi sama dengan 4 tambah 9, 13 dikurang 1, maka 12 akar 5
per 9 akar 5. Nah, ini sama-sama akar 5 nih. Ini sama aja kayak sama dengan 12 per 9 akar 5. Masih bisa diperkecil? Masih bisa, yaitu dibagi 3 ya. 12 bagi 3 4, 9 bagi 3 3. Maka 4/3 akar 5. Seperti itu ya. Tulis nih tinggal 4/3 akar 5. Atau kalau kalian mau lebih cakep lagi juga bisa nih. Jadi 1/3 akar 5. Atau menjadi lagi 1 akar 5/3. Ya, apakah bisa? Ya, cukup sampai sini juga bisa gitu ya. Oke, bisa apa enggak? Tidak bisa ya. Dia mentok sampai sini saja gitu. Jangan ditambah-tambahin ya mentok sampai sini. Oke, selanjutnya 23. Pak Dada memiliki 3 buah ubin yang berbentuk segitiga. Ubin tersebut memiliki ukuran yang berbeda seperti gambar di samping. Maka ukuran total sisi miringnya berapa? Yang kita akan menanyakan ini dari sini ke sini ya. Oke. Nah, ini menggunakan apa? Sebenarnya kita menggunakan Pitagoras loh untuk mencari sisi miringnya. Kenapa tahu sisi miring ya? Ini kan udah sudutnya 90 derajat. Maka sisi hipotenusanya tinggal ditambahkan dari hasil kuadrat tiap sisinya ya. Oke. Maka yang sini ya, kita pertama dulu akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, yaitu sama dengan akar 5. Oke. Selanjutnya yang sebelah sini akar 4 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan yaitu 16 tambah 4 sama dengan akar 20, atau kalau kita mau rubah lagi itu sama dengan menjadi akar 4 dikali 5 atau menjadi 2 akar 5. Kenapa 2 akar 5? Sebenarnya kayak tadi ya, akar 4 dikali akar 5 dipisah gitu, makanya menjadi 2 akar 5. Nah, selanjutnya nih untuk yang bawahnya ya, kita udah dapat nih 1, 2 gitu ya. Tinggal yang ini, akar 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini sama dengan berapa? Yaitu 64 ditambah 16 ya, sama dengan 80. Nah, 80 ini kan, ini bisa kita ubah menjadi 16 dikali 5, ya kan? Coba deh pikirkan. Hitung, dan ya benar ya. Jadi tinggal 4 dikali akar 4 dikali akar 5 sama dengan 2 akar 5. Apakah seperti ini? Coba kita cross check. 16 kali 5. 0, 90, 70. Bukan 16. Berapa hasilnya? 4 akar 5. Oh, ini bukan akar dong, ini udah 4. Maaf. Oke. Jadi hasilnya 4 akar 5. Nah, ini kita udah dapat semua nih. Di sini hasilnya akar 5, di sini hasilnya 2 akar 5. Tinggal kalian tambahkan aja ya. Jadi akar 5 ditambah 2 akar 5 ditambah 4 akar 5. Jadi sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 4 akar 5. Jadi sama dengan berapa? 1 tambah 1, 3. Ya, 1 tambah 2, maaf, 1 tambah 2, 3, tambah 4, 7 ya. Jadi 7 akar 5. Jangan lupa satuannya apa? Satuannya berhubung ini keliling, maka 7 akar 5 satuannya sentimeter. Oke, lanjut ke 24. Jika nilai diskriminannya adalah 2, maka jenis-jenis angka persamaan tersebut adalah, nah, diskriminan itu terbagi lagi dari ada yang D-nya itu kurang dari 0, ada yang D-nya sama dengan 0, ada yang D-nya lebih dari 0. Nah, kita lihat kan karena 2 ini kan lebih daripada 0, maka kita menggunakan yang seperti ini simbolnya. Nah, simbol yang seperti ini adalah akar-akarnya real, akar-akarnya real dan berbeda gitu. Berbeda atau berlainan juga sama aja gitu. Ini tergantung kalian ya, pilih salah satu aja, berbeda atau berlainan. Oke, selanjutnya nomor 25, hasil akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dari sini kita jangan terkecoh nih, 6 ini bukan berarti B ya. B itu yang ada variabel X-nya dengan derajatnya 1. Maka di sini A-nya itu sama dengan -2, B-nya itu sama dengan -4, C-nya itu sama dengan 6. Nah, karena dia hasil kali akar, itu kan hasil kali akar berarti X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, C-nya berapa? 6. A-nya -2. Jadi sama dengan 6 dibagi 2
plus dibagi minus, itu hasilnya minus ya. Plus dibagi minus, hasilnya minus. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Maka di sini adalah sama dengan minus 3. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.